Baiklah, salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Margareta Valencia Bagariang dengan NIM C0E021021 dari Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Wirmi. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Pengertian pembukuan dan pencatatan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Namun, undang-undang tersebut mengalami beberapa kali perubahan, menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa dalam periode pajak tersebut. Selanjutnya, kewajiban pembukuan dan pencatatan. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 1. Terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, terhadap pengusaha yang wajib pencatatan namun tidak menyelesaikan pencatatan dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain: 1. Pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak atau SKP akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. 2. Jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan, dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Selanjutnya, pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan self-assessment system untuk menguji kebutuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Dan menurut Mardiasmo, tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut: untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal 1. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan dan atau tidak benar. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 4. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin C tidak dipenuhi. Selanjutnya yaitu tentang tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan dalam hal pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan. 2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan badan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan,
penentuan satu atau lebih tempat terutang pada pertambahan nilai. Selanjutnya, pengertian penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara atau suatu tindakan pidana yang dilakukan pihak tertentu. Dalam hukum pidana, penyidikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana atau disebut penyelidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Selanjutnya, wewenang penyidik. Dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP, terdapat 11 wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, berwenang dalam mencari, menerima, mengumpulkan, serta meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterangan terkait orang pribadi atau badan yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukan terkait tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, berwenang dalam kegiatan penggeledahan dalam tujuan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan, pembukuan, serta dokumen lainnya dan berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Yang slide selanjutnya yaitu sanksi perpajakan. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindakan pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Bila ada yang kurang atau yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.